Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan tema mengenal Tuhan dengan utuh. Rasanya tema yang kurang lebih sama saya sudah pernah sampaikan di waktu-waktu yang lalu. Karena tema ini atau persoalan ini persoalan atau pengenalan akan Tuhan ini merupakan salah satu yang penting untuk kita dapatkan atau raih gitu ya. Seperti Paulus ya, dalam suratnya di Filipi Filipi 3 ayat 10 dikatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi salah satu goal daripada Paulus adalah selain mencapai garis pertandingan imannya ya, panggilan surgawinya, kemudian memberitakan Injil tentunya ya, menggembalakan jemaat-jemaatnya, tetapi secara pribadi dia punya goal, dia punya misi adalah bagaimana dia punya tingkat pengenalan yang maksimum ya terhadap Tuhan. Dan itu kehendak itu adalah kehendak yang datang daripada hati Tuhan. Sebab di Yeremia 9 ayat 24 berkata, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ya, salah satunya adalah bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ya, Tuhan sangat menghendaki kita mengenal dirinya. Nah, bagaimana kita mengenal seseorang ya, seseorang di muka bumi ini gitu ya. Kita akan mengenal dia dari ucapan-ucapannya. Kita akan mengenal dia dari perkataannya. Ya, kalau dia berkata-kata dan hidup sesuai dengan perkataannya, itulah dia. Ya, buah pemikirannya, setiap ucapannya itu keluar dari perbendaharaan hatinya kan. Jadi seseorang itu ya, seseorang itu bagaimana ya saya membahasakannya ya. Jadi satu orang manusia atau seseorang itu inti atau esensi atau wujud dirinya itu kan berpusat pada hatinya. Berarti kan ya. Jadi kalau kita mau menilai seseorang ya, intisari atau kualitas atau hakikat dirinya itu ada di dalam hati, dan hati ini adalah sebagai sumber dari buah kehidupannya ya, tindakannya, tetapi termasuk juga perkataannya gitu ya. Nah, jadi perkataan seseorang itu pasti datang dari hatinya. Perkataan yang baik berasal dari hati yang baik. Demikian juga perkataan yang jelek datang dari perbendaharaan hati yang jelek. Nah, jadi
kalau mau kenal seseorang, termasuk kualitas hatinya, itu dari perkataannya. Nah, demikian juga dengan Tuhan gitu ya. Kita mau mengenal hati Tuhan itu dari firman-Nya. Itu yang paling pondasi. Nah, makanya tadi saya katakan kehendak Paulus ini sesuai dengan hati Tuhan. Karena Tuhan berkata, yang keluar dari hatinya di Yeremia 9 ayat 24 tadi, bahwa Tuhan menghendaki kita mengenal dirinya. Ya, saya lanjutkan lagi, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Nah, kita mau tahu kesukaan Tuhan itu kan dari, kalau Tuhan diam-diam aja nggak berfirman kan kita nggak tahu. Ya kan? Sama seperti orang tua kita misalnya, apa yang menjadi kerinduan hatinya terhadap anak-anaknya, keturunannya, itu kan karena dia berucap. Ya, Tuhan pun seperti itu. Kita tahu isi hatinya yang paling terdalam itu dari perkataannya. Ya, kita kenal firman-Nya. Dan firman-Nya di Yeremia 9 ayat 24 adalah salah satu yang Tuhan suka adalah bahwa kita mengenal dirinya. Dan itu kita hanya tahu persis keinginan, kemauan, kehendak Tuhan itu dari firman-Nya. Karena sama seperti Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah isi seluruh hati Tuhan. Nah, salah satu tadi yang dikatakan yang Tuhan mau, yang paling suka, yang Tuhan sukai adalah bagaimana kita mengenal dirinya. Dan seperti yang tadi saya katakan, yang paling pondasi setelah kita percaya kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai satu-satunya juru selamat, Tuhan dan juru selamat, adalah menerima dan mempercayai firman-Nya, kita membacanya, merenungkannya, menghidupinya, melakukannya. Saya belakangan ini karena jadwal melayani anak-anak di sini ya 3 kali seminggu, masa doa siang saya itu sedikit bergeser ya. Jadi ya mau nggak mau mengalami ya gangguan lah seperti itu gitu ya. Jadi saya merasa hari-hari lain selain hari yang 3 hari bersama mereka itu merupakan sesuatu yang saya rindukan gitu. Karena saya betul-betul bisa tenang. Selain tadi berdiam diri di siang hari itu sesuatu yang sangat menjadi sesuatu yang saya sangat rindukan, saya nikmati, dan saya betul-betul memuaskan kerinduan saya gitu ya, di hadirat Tuhan ketika tidak ngajarin mereka. Lalu juga namanya kalau ngajar ya fokus sama mereka. Nggak bisa saya sambil merenungkan firman, membaca firman lebih banyak ketika ada jadwal ngajarin, ada jadwal sama anak-anak gitu ya. Jadi ketika tidak sedang ada pelayanan anak, saya lebih banyak merenungkan firman, dan saya bersuka cita ketika tanpa disadari dan hanya butuh waktu berminggu-minggu gitu ya, mungkin 1 bulanan lah gitu, saya punya prestasi dalam hal bukan cuma durasi ya, tapi semakin telaten dalam merenungkan firman, lalu membacanya juga saya merasa kepuasan yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Sungguh firman itu memberikan pengertian, menuntun kita pada kedalaman hati Tuhan gitu. Nah, saya nikmati hari-hari saya
membaca, merenungkan firman gitu ya. Nah, firman itu mengajarkan sangat luas, bahkan di luar daripada apa yang kita pikirkan, dan selalu ada hal-hal baru yang Roh Kudus ajarkan kepada kita lebih daripada sebelumnya. Ya, di sini saya mau bagikan yang berkat rohani yang saya dapatkan gitu ya. Tetapi saya mau tegaskan sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Tuhan mau kita mengenal Dia lebih dalam, lebih banyak, dengan maksimal, dengan cara membaca. Ini menjadi satu rangkaian ya, membaca, merenungkan, dan mempelajari firman-Nya. Seperti yang saya sudah buatkan di sharing sebelumnya, saya nggak tahu sudah dibagikan apa enggak gitu ya. Bagaimana kita mulai kritis terhadap setiap firman yang disampaikan, karena setiap firman yang disampaikan itu memiliki makna dan pesan, maksud. Itu kenapa Roh Kudus mewahyukannya ya. Jadi saya berharap kita sungguh-sungguh memperbaiki cara kita untuk mempelajari firman Tuhan. Karena tadi saya katakan, kalau Paulus punya kerinduan bagaimana mengenal Tuhan ya, mengenal Tuhan dan kehendaknya, tentunya itu adalah sesuatu yang memang Tuhan sukai dari seorang yang percaya kepada Dia gitu ya. Dan saya tekankan lagi bahwa bagaimana kita membangun dan mencapai pengenalan itu adalah hanya kita bisa kalau kita bertekun membaca, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan gitu. Dan belakangan ini saya bersyukur dari firman Tuhan ya, saya juga dihiburkan, termasuk dengan pelayanan anak di sini gitu ya. Saya mau ucap syukur kalau Tuhan terus tambahkan anak-anak baru gitu ya. Dulu ketika saya baru lahir, ketika saya mengalami kelahiran baru gitu ya, satu hal yang paling nyata berubah dalam diri saya adalah setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah saya suka menginjil gitu ya, menjangkau anak-anak ketika pulang kampus. Ketika itu selain menjangkau teman-teman di kampus, juga menjangkau sekolah-sekolah gitu. Nah, di tempat ini kan menjadi tempat penjangkauan ya, karena mereka terus diproses ya. Kalau udah di hidup sekarang, yang pernah belajar, diajar, dituntun untuk membaca firman, untuk diajak pujian penyembahan, itu kita sudah jalan 40 orang gitu ya. Nah, di awal-awal sih saya berharap mereka punya perilaku yang agak berbeda dengan pelayanan di media sosial ya. Lebih berharap mereka lebih awet. Ternyata sama ya. Dan firman Tuhan ini menghiburkan saya gitu ya. Bagi saya adalah sebagai sukacita yang besar ketika saya punya kesempatan untuk berbicara kepada mereka bahwa hal-hal yang sederhana aja, seperti bahwa nggak benar kalau orang Kristen tapi nggak baca firman gitu ya. Kan saya lebih pada masuk pada firman penginjilan kepada mereka, untuk ajak mereka baca firman, berdoa gitu ya. Nah, di awal-awal pelayanan ini yang tadinya saya katakan berharap mereka lebih awet daripada di media sosial gitu ya, ternyata sama ya. Ternyata sama bahwa memang apa yang
yang Yesus sudah katakan itu tidak akan pernah bisa berubah. Bahwa orang yang akan mendapatkan kehidupan kekal itu tidak akan lebih banyak daripada mereka yang memilih pintu yang lebar dan jalan yang luas, ya. Saya akan baca firman Tuhan yang tadi saya katakan yang sungguh menghiburkan diri saya gitu ya. Di Yohanes 10 ayat 22. Nanti kalau baca perikop ini judulnya adalah Yesus ditolak oleh bangsa Israel kalau nggak salah ya. Bukan Yahudi tapi bangsa Israel. Nah, di ayat 22 saya baca, tidak lama kemudian tiba-tiba hari raya penghabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. 23, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi, ya saya bold, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah bangsa pilihan Allah, mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ayat 25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ayat 26, Yesus berkata seperti ini, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ini perkataan yang sangat tegas yang memberikan pengertian besar bagi diri saya. Kita tahu bahwa bangsa orang-orang Yahudi itu adalah bagian daripada bangsa pilihan, ya. Tetapi mereka tidak percaya, mereka tidak membuka hatinya, mereka tidak menerima dengan percaya setiap perkataan Tuhan. Padahal Yesus sudah berkata, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itu memberikan kesaksian, tetapi hatinya tetap degil dan tidak mau percaya. Nah, di ayat 27, ya, Yesus berkata, kalau domba-dombaku, ya, ini saya tambah kalaunya, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Nah, ada ayat lain yang sama dengan perkataan-perkataan ini, bahwa firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi kamulah yang memilih aku, gitu ya. Nah, jadi saya fokus ke sini lagi, bahwa Yesus berkata-kata itu pasti ya dan amin, ya. Yesus bilang kayak gini, kamu itu nggak percaya karena kamu memang tidak termasuk domba-dombaku. Kalau domba, ya, domba itu mendengar suara gembalanya. Kalau domba yang dipilih Tuhan, yang nanti akan diselamatkan oleh Dia, itu pasti mendengarkan firman-Nya, menerima hanya firman-Nya, ya. Kalau benar domba Yesus, dia tidak akan pernah menerima, nggak masuk di otaknya, nggak masuk di hatinya perkataan yang tidak berasal dari firman Tuhan Yesus, ya. Tetapi seperti yang tadi Yesus berkata, karena kamu memang bukan domba-dombaku, sekalipun itu adalah bangsa pilihan, kamu tidak akan pernah bisa, kamu tidak akan percaya. Di waktu-waktu yang lalu, ya, saya pernah cerita rasanya, ya. Saya ketemu seseorang, asli orang Jambi gitu ya. Dia
dia katakan kalau dulu dia orang Nasrani. Loh, saya bilang Bapak keturunan ini ya, karena wajahnya seperti putih gitu ya. Bapak ada keturunan Chinese-nya, saya tanya gitu, dia bilang enggak. Oh, tapi ada ya orang Jambi asli yang Nasrani ya? Saya tanya gitu, iya ada. Tapi sekarang saya sudah agama tertentu. Dia bilang gitu karena dia sudah menikah dengan orang yang beragama lain gitu ya. Nah, lalu ada orang yang berbeda juga, dia dari Katolik gitu ya. Lalu dia menikah dengan agama yang berbeda dan sekarang dia sudah sama dengan agama istrinya. Nah, ya memang ada penyebab dari ini semua ya, sesuai dengan pengajaran TRC ya yang saya sudah berikan dari awal. Itu pasti karena mereka salah satunya tidak berakar di dalam firman Tuhan, nggak tahu kalau Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Ya sama seperti praktik kekristenan mayoritas, cuma ke gereja, nggak baca firman, atau jangan-jangan juga nggak ke gereja gitu ya. Tetapi berdasarkan perkataan Tuhan ini, ya kalau memang bukan domba-dombanya, gak akan dia percaya. Saya pun begitu dalam memberitakan Injil ya. Ketika mission trip ke Palembang atau di kota ini, ketika saya naik transportasi online gitu ya, hampir semua itu non Kristen. Dan saya memberitakan Yesus ya dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya gitu ya, bukan merasa diri benar atau menyerang mereka, tapi saya bersaksi tentang Yesus ya, terutama pekerjaan saya melayani orang Kristen. Saya cerita tentang kesaksian orang Kristen tapi yang hidupnya seperti ini gitu ya. Tapi dari situ saya memberitakan Injil gitu ya. Tapi saya tidak ngotot ya, terlebih ketika dapat firman ini. Kalau memang dia dombanya Tuhan, ya, dia pasti mendengar. Dan satu lagi, saya tambahkan lagi ayatnya ya, untuk melengkapi ayat yang tadi. Di Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya. Jadi walaupun kita sampai berbusa-busa ya, mulut berbusa-busa untuk memberitakan Injil kepada orang di luar Kristen, kalau Bapa tidak menarik dia, gak bakalan bisa dia datang kepada Yesus. Ya, kalau dia bukan yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, dia tidak akan tetap, dia tidak akan pernah percaya. Ini membuat saya semakin menikmati pelayanan saya yang tadi saya katakan terhadap anak-anak ini. Saya anggap saja ini sebagai penginjilan, karena memang perintah Tuhan adalah amanat agung untuk memberitakan Injil ya. Tetapi kan selain faktor pilihan adalah di tangan mereka, saya dihiburkan oleh ayat ini. Tidak perlu menyerah, tidak perlu berputus asa, tidak perlu ngotot ya untuk membuat orang non Kristen untuk percaya. Kalau Bapa tidak menarik dia, gak bakalan. Sebaliknya, mereka yang kalau kita lihat banyak kesaksian, dia tadinya beragama lain ya, tapi karena Bapa berkehendak atas dia, Bapa mempunyai banyak cara, entah lewat mimpi, entah lewat mendengarkan lagu rohani, atau mendengarkan pemberitaan Injil. Tiba-tiba Bapa nyatakan sesuatu di dalam hatinya, buka pikirannya, kan hanya Tuhan yang bisa membuka pikiran seseorang. Itulah kemudian mereka ditarik ya. Dan firman ini juga memberikan saya
selain pengertian yang tadi ya, mengajari saya gitu ya untuk tidak lagi ya mau bersitegang gitu ya, atau apa ya, kayak menyerang atau ada unsur emosinya untuk menasihati orang-orang yang keluar dari catatan firman gitu ya. Memang seperti Paulus juga ada menulis surat bahwa tentang si penyesat itu gitu ya, dikatakan jangan terima dia di rumahmu ya. Itu adalah sebuah hati yang memang punya beban hati bagaimana supaya orang-orang yang dilayaninya, yang dimana ada kelompok orang-orang begitu cepatnya kamu beralih percaya kepada Injil yang lain, itu kan ada kan gitu ya. Nah, lalu saya ingat juga ketika dulu salah seorang senior pastor daripada gereja besar lah ya di Jawa, sampai beberapa sesi pertemuan berbulan-bulan waktu itu beliau itu marah terhadap ketika dulu tahun-tahun yang lalu ada sebuah buku tentang hyper grace gitu ya. Dia bahas dengan marahnya di mimbar, dan gak ada yang salah dengan itu gitu ya. Lalu kemudian juga belum lama ini juga ya, dari gereja yang saya rekomendasikan videonya, ada hamba Tuhan tamu yang berbicara tentang ada sebuah penyesatan ya, katanya ada video-video yang bilang Yesus bukan Tuhan, yang kayak gitu ya. Nah, tetapi kalau kembali kepada kebenaran yang tadi saya katakan, firman itu begitu dalam, begitu terang, begitu luas untuk menjelaskan semua hal, dan kita diberikan pengertian. Dia memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan sukacita. Dan sekarang saya bisa lebih tenang, dan saya katakan pada jiwaku, yang aku hendaki adalah bagaimana mengenal Tuhan. Saya sangat menikmati pembacaan firman gitu ya. Saya pun lebih menikmati pelayanan gitu ya, karena saya mau ikutin tepatnya karena saya sudah diberikan pencerahan oleh firman. Kalau seseorang nggak ditarik oleh Bapa, nggak bakalan dia datang kepada Yesus, nggak bakalan dia percaya. Yesus sudah bilang tadi kepada bangsa Yahudi yang konon adalah bangsa pilihan, karena kami memang bukan domba, bukan termasuk domba gitu ya. Tadi saya sudah katakan, saya baca lagi di Yohanes 10:16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku. Kenapa kita yang sampai sekarang ini setia kepada Yesus Tuhan, percaya pada firman-Nya, nggak perlu dipaksa-paksa, dan hanya mau terima dengan hati yang damai sejahtera firman-Nya, karena memang Tuhan sudah pilih kita dan kita diberikan hati domba. Yohanes 10 ayat 27 yang tadi saya katakan, kalau dia domba, dia akan mendengarkan suaranya, dan Tuhan mengenal mereka dan mereka mengikuti aku ya. Makanya saya dulu sih di waktu yang lalu agak terganggu kalau ada orang yang kayaknya berbagi hal-hal yang kayak di luar daripada firman Tuhan gitu ya. Kalau sekarang saya lebih cool gitu ya, lebih nggak terganggu gitu ya. Apalagi kalau dulu ada beberapa orang yang japri, Pak gimana pendapatnya tentang postingan ini dan itu gitu ya, ada di luar sana. Saya bisa menilai diri saya kalau sekarang lebih santai. Kenapa? Karena firman sudah memberikan saya pengertian. Kalau
dia adalah kepunyaan Tuhan Yesus yang udah ditarik oleh Bapa, ya. Dia bilang bahwa tidak seorang pun, tadi saya ulangi di ayat 28 dari Yohanes 10, dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Diulangi lagi ayat 29. Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, lebih berkuasa daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Saya cuma pegang pengertian ini. Tadi juga saya katakan dalam konteks anak-anak. Aku udah kasih tahu orang Kristen deh, itu nggak benar, nggak berdoa, nggak baca firman. Dan kamu harus berbeda. Kalau dia adalah domba, dia akan dengar firman Tuhan, yang perkataan nasihat yang saya sampaikan yang seturut dengan firman Tuhan. Kalau dia bukan domba, dia akan tetap berontak. Demikian juga ketika saya melayani orang-orang non-Kristen memberitakan firman. Saya hanya katakan bersukacita kalau saya sudah memberitakan Injil itu, dan nggak perlu ngotot, apalagi menjadi patah semangat kalau dia nggak percaya. Hanya kalau Yesus sudah bilang, nggak seorang pun datang kepada Bapa kalau dia kepadaku kalau nggak ditarik oleh Bapa. Bangsa Israel tadi, ya saya ulangi, Yahudi pun, Yesus sudah bilang, kamu nggak percaya karena memang bukan dombaku. Demikian juga orang-orang, ya. Kalau kita coba debate, berdebat dengan orang, ya, dikasih pengertian sama orang yang pikirannya udah disesatkan, ya, mau sampai urat leher, ya, keluar gitu, ya, gak bakalan dia percaya, gak bakalan dia terima kebenaran. Kenapa? Karena memang dia bukan domba. Kalau domba, dia akan dengarkan segala sesuatu yang seturut dengan firman Tuhan for 100%. Gak akan dia membantah. Dan dia tidak akan lari dari firman Tuhan yang utuh yang ada dalam firman Tuhan. Kalau sudah mengalami kepuasan dalam pengertian firman Tuhan, maka benar-benar bilang, gila nih, keren firman gitu, ya. Itu akan semakin mendorong kita untuk semakin mengenal dia lewat firman-Nya. Lalu membangun persekutuan lewat doa. Dan selalu yang memandu kita untuk mengarah kepada Allah, yang Allah Roh itu adalah firman. Ya, firman Tuhan, tidak ada yang lain. Karena itu, yang saya mau tekankan lagi dalam firman ini adalah berakarlah dalam firman Tuhan. Berakar dalam firman Tuhan, ya. Yesus bilang ketika malaikat bilang biar dicabut dalam perumpamaan tentang gandum dan ilalang itu, kan, Yesus cegah itu malaikat untuk cabut, karena nanti akan kelihatan lalang gak mungkin berubah jadi gandum. Demikian pun gandum gak mungkin berubah jadi lalang. Gandum tetaplah gandum, ilalang tetaplah ilalang. Ya, saya tidak terlalu khawatirkan, tepatnya itu, saya nggak terlalu terganggu dengan orang yang punya jalan pikiran yang salah dari kebenaran yang saya percayai dari firman Tuhan, dari Alkitab. Dan saya pun tidak worry dengan orang-orang yang saya layani gitu, ya, yang ada di komunitas kita. Aduh, nanti khawatir dia tersesat. No, enggak. Kalau seseorang di antara kita berakar di dalam firman Tuhan, enggak akan bisa masuk sesuatu di luar firman Tuhan. Dan kalau setiap kita memang sudah ditentukan milik daripada Tuhan Yesus yang ditarik oleh Bapa, Yesus berkata ya dan amin. Gak seorang pun akan merebut mereka daripadaku, termasuk penyesatan. Lagi-lagi saya katakan, terima firman Tuhan itu, karena itulah pondasi. Makanya Yesus katakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Bagaimana mewaspadainya?
supaya jangan terseret dalam penyesatan. Bangun pondasi yang benar. Yang saya contohkan berulang-ulang adalah firman Tuhan, firman Tuhan. Itu kenapa yang saya bagikan, rekomendasi video yang saya bagikan pun adalah hamba Tuhan yang memang berbicara di dalam konteks yang sama firman Tuhan. Adapun kesaksian, saya percaya kesaksian itu karena seturut dengan firman Tuhan. Di luar itu saya tolak mentah-mentah, karena saya mau bangun kekristenan saya di atas firman Tuhan yang saya cintai. Dan saya sering katakan kepada Tuhan, saya mencintai firman-Mu, dan aku mau terus baca, merenungkannya, dan saya diberikan tambah pengertian olehnya. Kayak buat sharing pun, saya juga mau belajar dari senior pastor dari gereja yang saya rekomendasikan videonya gitu ya. Saya nggak buru-buru ketika berbagi sharing. Berhari-hari saya renungkan firman-firman, saya renungkan. Saya tidak pernah kan dari dulu berencana mau bagikan apa gitu ya. Saya hanya merenungkan firman. Saya juga punya kerinduan memiliki kedalaman pesan, karena firman itu kaya, menarik hati gitu ya. Ketika saya berbagi sharing adalah sesuatu yang saya gali dari firman Tuhan, sesuatu yang diajarkan original dari Roh Kudus gitu ya. Dan satu lagi saya ingin tambahkan di akhir ya, kita mesti tahu di dalam firman Tuhan itu dikatakan Dialah yang memberikan pemberita-pemberita Injil, gembala, nabi-nabi, pengajar-pengajar untuk membawa kita kepada kepenuhan kedewasaan rohani kepada Tuhan ya. Lihatlah orang-orang yang Tuhan pakai baik di dalam negeri kita masing-masing ataupun di luar negeri. Ada yang nabi, ada gembala, ada pengajar gitu ya, ada rasul. Semua mereka akan selalu mengarahkan kita kepada satu sosok, yaitu Yesus Tuhan. Mereka itu tidak kemudian seperti membuat bias atau seperti menarik perhatian orang pada diri mereka. Enggak. Persis semua orang yang berasal daripada Tuhan itu akan mencontohkan apa yang dilakukan oleh tua-tua di kitab Wahyu. Ketika mereka walaupun mereka tua-tua, mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka tersungkur melemparkan mahkota mereka, karena yang selalu ditujukan adalah semua pujian, kemuliaan hanya kepada Yesus Tuhan. Tidak ada menciptakan seperti bayangan Yesus di dalam diri seseorang. Rasul Paulus, Petrus, rasul-rasul yang lain selalu akan mengarahkan kita kepada Kristus, kepada kebenaran, bukan kepada yang lain. Makanya saya bilang kaya sekali ya firman Tuhan itu menuntun kita menjadi satu jurusan yang rapi, yang hanya mengarah kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Ya, saya sungguh rindu kita terus semakin hari itu bertumbuh di dalam kerohanian, semakin mengerti banyak hal, semakin tajam dan semakin bermutu. Ya, ketika kita berbagi pada seseorang, kita juga mengarahkan orang kepada keselamatan. Selalu fokusnya kepada Tuhan, kepada kebenaran, bukan kepada bayangan yang lain, atau bahkan seperti menimbulkan bias. Ya, akhirnya orang kemudian samar-samar mau memandangi Yesus atau memandangi yang lain. Sebab tadi saya katakan, semua jawatan yang diberikan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan itu yang benar, yang berasal daripada Tuhan, akan mengarahkan orang-orang hanya memandang kepada Kristus dan kebenarannya. Demikian juga yang dicontohkan tua-tua itu. Saya rindu setiap orang yang saya layani itu mendapat kepenuhan dan kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran yang lain. Begitu ya. Ini saja sharing yang saya mau bagikan untuk kita. Tetap semangat, Par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.